Perkenalkan, nama saya Nur Aini Zulfa. Saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, jurusan D3 Analis Kesehatan kelas B. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi biokimia. Jadi biokimia itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti kehidupan dan kimia. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Dalam biokimia membahas tentang zat-zat kimia yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup serta proses-proses kimia dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan reaksi-reaksi inilah yang kita namakan dengan metabolisme. Di dalam biokimia ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang tersusun atas dua unsur, yaitu unsur atom karbon dan unsur atom hidrogen. Contoh senyawa hidrokarbon yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti bensin, minyak tanah, aspal, pelumas, plastik, dan lain-lain. Hidrokarbon ini terbagi atas beberapa macam. Jadi berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon terbagi atas dua, yaitu hidrokarbon rantai alifatis dan hidrokarbon rantai siklik. Rantai karbon alifatis itu adalah rantai karbon terbuka, sedangkan rantai karbon siklik itu rantai karbon tertutup. Sedangkan berdasarkan bentuk ikatannya, hidrokarbon terbagi atas dua lagi, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Yang selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang tersusun atas molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen, atau karbon dan hidrat atau H2O. Maka dari itu disebut karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi gula yang sangat sederhana seperti gluktosa, fruktosa, dan galaktosa pada sebuah sistem pencernaan. Molekul gula inilah yang diserap oleh tubuh. Kelebihan karbohidrat akan disimpan di dalam suatu organ hati atau otot dan membentuk sebuah glikogen di daerah perut, sekeliling ginjal, atau di bawah kulit dalam bentuk lemak. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, jagung, gandum, sagu, singkong, dan ubi-ubian. Karbohidrat digolongkan menjadi tiga, yaitu monosakarida atau gula sederhana, dan yang kedua adalah oligosakarida, yaitu senyawa gula yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada satu hidrolisis. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu suatu hidrolisis gula yang kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida dalam satu hidrolisis. Fungsi karbohidrat antara lain memberi sumber energi bagi tubuh. Yang selanjutnya cadangan energi dalam hati dan otot. Kemudian untuk memperlancar pencernaan dan sebagai pemanis alami. Pembahasan yang selanjutnya yaitu lemak atau lipid. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Namun lemak dapat terlarut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus dan nitrogen. Lemak terbagi atas beberapa bagian. Berdasarkan posisi kimianya, lemak terbagi atas tiga, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Yang kedua, pembagian lemak berdasarkan sumbernya itu ada dua, yaitu lemak hewani atau lemak yang berasal dari hewan, dan lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan berdasarkan bentuk ikatan kimianya, lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Yang selanjutnya adalah asam amino dan protein. Asam amino adalah monomer atau turunan dari asam karboksilat yang mengandung gugus amina dari protein. Protein itu sendiri adalah polimer dari asam amino yang berikatan peptida. Yang terakhir ada enzim. Enzim merupakan salah satu biokatalis di mana enzim ini dapat mempercepat reaksi yang ada dalam sel makhluk hidup. Enzim tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.